Ingat loh, lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Saya pecati loh. Biar aja ini kan dikasih hasto ini terbuka Bu. Biar saya pikir semua orang biar tahu. Inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mengikuti aturan partainya dan solid bersama dengan rakyat dalam keputusan kongres partai. Makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng, mengapa PDI diam saja, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan. Sudah jelas aturan PDI Perjuangan itu, kata Ibu Mega nggak boleh main dua kaki, kan jelas itu. Ya, rujukan PDI Perjuangan kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, aturan PDI Perjuangan dan juga arahan dan perintah Ibu Ketua Umum. Dan itu jelas soal tidak boleh beranggota ganda, dan tidak aturan undang-undang juga nggak boleh punya anggota ganda. Tapi kemudian Mas Gibran memilih ke sana, ya kita, itu hak dia, silahkan dia boleh ke sana, tidak ada masalah itu. Kita menyampaikan selamat buat dia, tapi akhirnya dia harus memilih salah satu. Ya, kalau sikap di PDI Perjuangan itu tidak pernah berdua kaki, dia salah satu kaki. Kalau sudah mendaftar bersama pasangan lain yang bukan pasangan yang diputuskan oleh partai PDI Perjuangan, berarti otomatis berhenti. Jadi karena PDI Perjuangan tidak menganut dui KTA, satu KTA gitu. Jadi kalau sudah mendaftar dengan pasangan lain, ya berarti ya otomatis berhenti sebagai PDI Perjuangan gitu. Ya, lepas dari kenyataan bahwa partai pendukung pemerintah itu bukan hanya PDI Perjuangan. Nah, salah satu sebabnya karena asosiasi antara PDI Perjuangan dengan PDI Perjuangan, Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan yang terlalu kuat. Jadi satu, ada banyak partai pendukung pemerintah, tetapi secara formal Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan sejak terpilih sebagai wali kota Solo 2005 sampai sekarang, sampai kemudian naik kelas sebagai presiden. Yang kedua, berasal dari Jawa Tengah, kandangnya Banteng. Jadi asosiasi kuat itu yang menjelaskan mengapa berkah elektoral kalau misalnya approval rating Presiden Jokowi itu didominasi, dimonopoli oleh PDI Perjuangan. Partai-partai koalisi yang lain relatif tidak mendapatkan impact-nya secara langsung. Nah ini nih yang saya menjelaskan mengapa PDI Perjuangan itu seperti ragu-ragu untuk menerapkan disiplin partai yang keras pada Gibran, karena dia khawatirkan akan membuat disasosiasi di mata pemilih antara PDI Perjuangan dengan keluarga Pak Jokowi. Yang kedua nih kan ya, kalau misalnya Gibran dipecat, itu ada kekhawatiran akan menimbulkan efek melodramatik. Ya. Jadi nanti justru akan memberikan berkah kepada Gibran, karena Gibran dikhawatirkan akan menggunakan narasi dizalimi. Menunggu manuver Megawati, ya, apakah Megawati akan diam saja dari move yang bisa dikatakan tusukan dari Jokowi, ya, hadapi itu politik tusukan Jokowi, ya. Kalau dalam jurus kungfu yang pernah dia sampaikan, dia katakan bahwa menghadapi badai seperti itu atau lawan yang seperti apa, Megawati itu biasanya tidak frontal, ya. Dia pernah katakan rangkul, ya. Kalau rangkulnya sudah diam, mungkin sudah lemes, sudah ditahu kekurangannya, baru dipukul, ya. Kalau doktrin perlawanan atau manuver Megawati ini dipahami dalam konteks ini,
maka seruan-seruan dari sejumlah pengamat yang mungkin gemes gitu ya terhadap reaksi Megawati seperti apa ya, banyak yang menyarankan pecat itu Gibran ya, pecat itu Jokowi, dan sampai hari ini tampaknya tidak terjadi pemecatan Jokowi maupun Gibran ya. Tampaknya adalah doktrin dari kungfu untuk menaklukkan lawannya itu ialah dengan cara merangkul, yakni tidak menunjukkan satu bentuk reaksi yang keras ya. Cuma memang kalau situasinya kemudian menguntungkan ya, sehingga ada satu jeda dan diketahui, ternyata Jokowi nggak ada pendukungnya, nah barulah dipukul sampai kaing-kaing ya. Dan kemungkinan itu terjadi setelah selesainya Pilpres 2024 ya. Baru setelah itu kemungkinan akan dihajar. Tetapi itu pun situasinya lihat aja gitu ya. Kalau ternyata ya yang menang nanti di putaran pertama itu adalah Jokowi, kemungkinan ya dirangkul betulan, tidak kemudian dipukul. Ini memang situasi yang cukup sulit yang dihadapi oleh PDIP berkenaan dengan Koalisi Indonesia Maju yang sudah mendaftarkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke Komisi Pemilihan Umum itu ya. Sejak awal Gibran menuju Pilpres 2024 ini sebetulnya menuai polemik baik di MK maupun di PDIP itu sendiri ya. Gibran kalau ditanya di PDIP kan ngeles melulu, enggak, saya tetap di sini, saya tunduk patuh tegak lurus sama Ibu Ketua Umum, kan begitu dia katakan. Ya, itu di hadapan atau di sampingnya Hasto Kristianto gitu. Enggak taunya sehari atau 2 hari malah justru dia oke untuk dicapreskan atau dicawapreskan oleh Koalisi Indonesia Maju ya. Ada 2 reaksi yang tampaknya berbeda, tapi ini tidak semuanya tidak oleh Megawati secara langsung. Yang satu adalah Adian Napitupulu yang kemudian membongkar tentang politik dinasti ya, yang kemudian dikatakan bahwa ternyata ini Jokowi minta sampai ke 3 kali periode ya. Ya, dan itu yang ditolak oleh Megawati, dan itulah yang membuat mungkin Jokowi ini akhirnya marah atau emosi gitu kan, kemudian bermanuver ya. Itu ya. Tetapi sebaliknya Puan ya, pendekatannya itu adalah soft ya. Kalau kita lihat Adian Napitupulu itu cukup keras, sama seperti Pandana Baban itu, dua-duanya adalah orang yang cukup dekat dengan elit PDIP atau bahkan dekat dengan Megawati ya, menunjukkan satu bentuk perlawanan yang frontal. Dan itu perlu untuk menunjukkan kepada publik sebetulnya interaksinya itu begini loh. Jokowi itu seperti itu gitu loh ya. PDIP harus bagaimana dong gitu kan. Dan dalam konteks ini kalau kita memahami bahasa yang dikemukakan oleh Adian Napitupulu, maka siapa yang menusuk dari belakang itu jelas siapa, kan begitu. Wong dibantu sejak jadi wali kota, gubernur, jadi presiden 2 kali, kemudian anaknya mau nyalon jadi wali kota di Solo, padahal saat itu sudah terjadi proses untuk memajukan calon wali kota yang lain, tapi memenangkan Jokowi ya. Sampai terus seperti itu, kayak nggak ada habisnya permintaan dari Jokowi ya. Sekarang situasinya PDIP dihadapkan begitu. Jadi dalam konteks ini Pandana Baban maupun Adian Napitupulu bisa membuka secara luas ya, bahwa PDIP adalah korban karena membesarkan anak macan itu ya. Masa mau nerekam kita, kan begitu kan, menusuk dari belakang, dari belusukan menjadi tusukan gitu ya. Sebaliknya yang disampaikan oleh Puan Maharani adalah tidak ada, Pak Jokowi itu tidak minta 3 periode gitu ya. Tapi hanya sifatnya negasi. Persisnya seperti apa enggak. Yang kedua juga mengatakan bahwa Gibran Rakabuming itu punya hak dong maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 itu katanya. Kenapa?
jawaban Puan Maharani sifatnya itu agak kontras dengan Adian Apitupulu, ya bisa jadi ini adalah strategi dialektika PDIP dalam menghadapi lawan yang sebetulnya kadernya sendiri, ya itu. Tetapi di sisi lain memang tidak mungkin Puan Maharani itu frontal seperti Adian Apitupulu maupun Pandana Baban. Kenapa? Kalau Puan Maharani menggunakan nada yang frontal menghadapi Jokowi atau menghadapi Gibran yang pada akhirnya juga sampai ke Jokowi, bisa jadi kasus BTS itu akan menyeret kemana-mana.